Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal yang sudah saya cari, kimia analitik, yaitu titrasi redox dan titrasi kompleksometri. Jadi di sini saya menanyakan ke ChatGPT, langkah pertama saya, tolong carikan jurnal berkaitan dengan materi tersebut. Lalu ChatGPT memberikan saya jurnal yang berjudul Applied Methods, Applied Methods terkait penggunaan EDTA pada analisis logam. Jadi, lalu saya menanyakan lagi mengenai rumusan masalah yang terdapat dalam jurnal tersebut. Lalu ChatGPT memberikan beberapa rumusan masalah, yaitu saya memilih rumusan masalah yang nomor 2 mengenai bagaimana memastikan akurasi dan presisi hasil titrasi Fe golongan 3 dengan EDTA dibandingkan dengan metode referensi ICP OES hasilnya konsisten. Jadi ChatGPT menjawab berdasarkan jurnal yang saya tanyakan. Eh, Baiklah, jadi di sini dijelaskan bahwa metode diverifikasi dengan sampel sintesis Fe golongan 3 dan campuran Fe golongan 2 atau Fe golongan 3 hasilnya memiliki kesalahan relatif. Eh, Hasil penentuan Fe2 dan Fe3 dalam air artesis dan air limbah konsisten dengan metode referensi ICP OES. Jawaban dari jurnal ini yaitu metode titrasi aliran otomatis dengan EDTA terbukti akurat, Re rendah, dan presisi. CV rendah, serta hasilnya sebanding dengan ICP OES. Artinya metode ini dapat diandalkan untuk analisis spesiasi Fe dalam sampel nyata. Lalu jurnal pembanding yang CCBT berikan ke saya untuk memperkuat jawaban dari jurnal pertama, yaitu titrasi kompleksometri EDTA dikembangkan untuk bahan acuan di dalam jurnal tersebut. Jadi hasil penelitian menunjukkan bahwa metode kompleksometri dan dapat digunakan sebagai metode validasi karena memberi nilai yang konsisten dengan hasil instrumen referensi ICPOS dan gravimetri. Jawaban dari jurnal ini yaitu EDTA kompleksometri memiliki keandalan tinggi bila divalidasi dengan metode standar. Hal ini memperkuat temuan jurnal yang pertama tadi bahwa metode kompleksometri berbasis EDTA bila dirancang dengan baik bisa memberikan hasil setara dengan instrumen modern. Hubungan antar jurnal ini yaitu yang pertama menunjukkan akurasi dan presisi EDTA titrasi otomatis untuk Fe golongan 3 diverifikasi dengan ICP OES. Jurnal yang kedua menegaskan bahwa titrasi kompleksometri bisa dijadikan metode acuan dengan hasil konsisten terhadap ICP-OES. Keduanya saling menguatkan apabila kompleksometri EDTA tetap relevan di era modern sebagai metode akurat, presisi, dan dapat dibandingkan langsung dengan teknik instrumen canggih dalam analisis logam. Terkaitan jurnal tersebut dengan bidang farmasi yaitu yang pertama, analisis logam Fe golongan 3 atau Fe golongan 2. Besi merupakan unsur penting dalam farmasi, terutama pada suplemen dan obat hematinik atau penambah darah. Menentukan kadar besi secara akurat penting untuk menjamin mutu sediaan. Yang kedua, kompleksometrik EDTA. Metode yang digunakan EDTA titrasi adalah metode standar di farmasi untuk analisis ion logam. Validasi otomatisasi titrasi ini bisa meningkatkan kecepatan dan presisi dalam kontrol kualitas obat. Green chemistry, prosedur ini ramah lingkungan karena hanya butuh sedikit sampel dan titran sesuai prinsip farmasi analitik modern yang menekankan efisiensi dan keberlanjutan. Jurnal kedua kaitannya dengan farmasi yaitu EDTA sebagai reagen farmasi. EDTA banyak digunakan dalam bidang farmasi, baik sebagai pengawet, chelating agent dalam formulasi obat, maupun sebagai antidotum keracunan logam berat. Menentukan kemurnian EDTA sangat penting untuk memastikan kualitas bahan baku farmasi. Yang kedua, metrologi farmasi. Penelitian ini menyediakan metode untuk menetapkan bahan acuan bersertifikat berbasis EDTA. Hal ini berhubungan langsung dengan standarisasi dan validasi analisis farmasi. Memastikan bahwa hasil pengujian obat dan bahan farmasi konsisten serta dapat dipercaya. Yang ketiga, kualitas kontrol menjamin EDTA dalam kemurnian tinggi akan memastikan hasil titrasi logam, misalnya CA
Mg, Fe dalam sediaan tetap akurat yang penting dalam uji mutu obat. Baiklah, ini jurnal pertama yang eh, saya maksud, jurnal utama saya. Jadi di sini dijelaskan bahwa eh, sebuah pendekatan baru untuk titrasi aliran otomatis dengan deteksi spektrofotometri untuk penentuan Fe golongan 3 disajikan. Pendekatan ini didasarkan pada kemungkinan kontrol yang ketat dan simultan terhadap laju aliran sampel dan titran dari waktu ke waktu. Pendekatan ini terdiri dari pembuatan gradien konsentrasi titran dan analit yang berbeda namun terdefinisi secara tepat dalam setiap monosegmen yang terbentuk secara berurutan dan didasarkan pada penggunaan faktor pengenceran titran yang telah dihitung. Prosedur ini diverifikasi dengan titrasi kompleksometri Fe golongan 3 dalam bentuk kompleks dengan asam sulfosalisilat menggunakan EDTA sebagai titran. Dan jurnal ini terakreditasi Q1. Jadi, lalu jurnal yang kedua saya yaitu berjudul metode titrasi kompleksometri gravimetri untuk menentukan fraksi massa asam etilendiamin tetrasetat garam dinatrium dihidrat dalam materi referensi bersertifikat kandidat. Jadi titrasi adalah kelompok teknik yang telah berkontribusi besar dalam perkembangan industri kimia dan ilmu kimia itu sendiri. Uh, Komite konsultatif untuk jumlah zat telah mengakui titrasi sebagai salah satu metode utama untuk menentukan jumlah zat. Dalam konteks ini, metode titrasi kompleksometri gravimetrik yang akurat diterapkan untuk menentukan kemurnian garam dinatrium dihidrat asam etilen diamin tetrasetat atau EDTA menggunakan bahan referensi CRM bersertifikat timbal nitrat. Reaksi titrasi dipantau secara potensiometri menggunakan elektroda selektif ion timbal. Oke, baiklah. Sekian yang dapat saya sampaikan dan terima kasih.